Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erni Dwi Puji Rahayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Oke, dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kode dalam komunikasi. Kode adalah kegiatan berkomunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa tertentu yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kode sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah kode verbal dan yang kedua adalah kode nonverbal. Yang pertama adalah kode verbal atau bahasa, atau juga bisa disebut sebagai komunikasi verbal yang dalam penggunaannya menggunakan bahasa. Contoh kode verbal ini seperti, "Hai Ana, kamu terlihat sangat cantik hari ini." Itu adalah contoh dari kode verbal. Yang kedua adalah kode nonverbal atau isyarat. Dalam kode nonverbal ini dapat dibedakan atau dikelompokkan jadi beberapa macam. Yang pertama adalah kinesis. Kinesis sendiri adalah kode nonverbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan tubuh. Dalam kinesis ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah emblems. Emblems ini adalah gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan ke dalam pesan verbal tertentu. Contohnya adalah yang artinya diam atau jangan berisik. Yang kedua adalah ilustrator. Ilustrator ini adalah gerakan tubuh untuk menjelaskan sesuatu, misal seperti tinggi atau besar. Yang ketiga adalah affect display. Affect display ini dapat terjadi karena dorongan emosional. Contohnya seperti menangis, tersenyum, ya, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah regulator. Regulator ini adalah gerakan tubuh pada daerah kepala. Contohnya adalah mengangguk ataupun menggeleng. Nah, yang terakhir dari kinesis ini adalah adaptor. Adaptor adalah gerakan badan yang digunakan sebagai tanda ketidaksetujuan. Contohnya adalah menggeleng ataupun. Nah, yang kedua dari kode nonverbal adalah gerakan mata. Gerakan mata ini adalah menjadi alat komunikasi yang paling berarti dalam memberi isyarat. Contohnya ketika kita melakukan kontak mata. Yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan ini bisa berupa salaman, genggaman tangan, dan lain-lainnya. Yang keempat dari komunikasi nonverbal adalah paralanguage. Paralanguage ini adalah intonasi suara atau cara berbicara. Contohnya adalah berbicara dengan suara yang keras atau berbicara dengan suara yang lemah. Nah, yang kelima adalah diam. Diam ini adalah komunikasi yang sering digunakan oleh orang-orang yang ingin bersikap netral ataupun ingin cari aman. Nah, yang keenam adalah postur tubuh. Orang yang memiliki postur tubuh tinggi dan kurus biasanya dilambangkan sebagai orang yang pintar, ambisius, sedikit cemas, dan juga kritis. Sedangkan orang-orang yang memiliki postur tegap, tinggi, dan atletis biasanya dilambangkan sebagai orang yang cerdas, bersahabat, aktif, dan juga kompeten. Nah, sedangkan orang-orang yang memiliki postur tubuh pendek, biasanya mereka itu dilambangkan sebagai orang yang humoris, santai, dan juga cerdas. Nah, yang ketujuh dari kode nonverbal ini ada kedekatan dan ruang. Kedekatan dan ruang ini adalah jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh atau yang lebih intens, kita berkomunikasi dengan orang yang jaraknya lebih dekat. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir nih adalah suara atau sound. Suara atau sound ini sedikit berbeda dengan paralanguage. Kalau paralanguage tadi adalah cara berbicara, nah sound atau suara ini adalah suara yang dikeluarkan dari berbagai benda. Contohnya ada seperti tepuk tangan dan juga memukul meja. Sekian adalah video singkat mengenai kode dalam komunikasi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.